di Platinum. Saya Olivia Marzuki dan seperti biasa dalam program ini saya akan mengajak Anda melihat sisi premium dari Indonesia dan mancanegara. Siapa yang tak kenal si merah Ferrari, jagoan otomotif asal Italia. Kemewahannya tidak saja terletak pada merek, tapi juga performanya di jalanan. Di kota Austin, Amerika Serikat, belasan pemilik mobil Ferrari rela membayar ratusan juta rupiah untuk belajar dan mengetes kebolehan Ferrari di jalur balapan Formula 1. A Ferrari is exciting looking. You get the sound, you get the handling, but it's even more exciting to drive it. Today we're at the Circuit of the Americas in Austin, Texas. We're doing Ferrari driving experience with 18 Ferrari owners who are here to appreciate their car. The idea of the Ferrari driving experience is for people to have fun and learn something more about their car at the same time. These cars are engineered to a very, very high level, but driven to this level on the road. We actually start at the basics. We teach people how to sit behind the wheel, which by and large has been forgotten. You guys are driving Ferraris. Regardless of where you sit, you look cool, trust me. We teach them how to shift and downshift and brake. There is a lot of expensive machinery at the Circuit of Americas. We have 15 cars. We're driving the Ferrari 458 Italia, the California 30, and we're driving the F12. You're driving a Ferrari, you want to go fast. We will probably reach about 145 on the straight line, but we will teach someone to go well before going fast. We have clients that have come to see us 5 or 6 times. When people leave here, the main thing is a greater appreciation for the brand. Driving one of these Ferraris on a track on a beautiful day, there's nothing better than that. Gaya hidup premium menjadi semakin tak asing lagi di Indonesia. Berbagai kemewahan bisa kita temukan, salah satunya adalah minuman wine. Dan untuk itu, sommelier hadir untuk memberi pelajaran bagi mereka yang baru mengenal minuman ini. Sebotol wine mengantarkan Anda pada banyak cerita. Minuman hasil fermentasi sari buah anggur ini kini bukan lagi milik bangsa asing. Minuman ini sudah sangat akrab dengan kalangan atas Indonesia sebagai gaya hidup. Hal ini pula yang akhirnya melahirkan profesi wine sommelier di Indonesia. Salah satunya adalah Suyanto. Senior wine sommelier terbaik se-Jakarta selama 3 kali berturut-turut ini akan berbagi cerita bersama saya. Dalam peran untuk menservis konsumen, apa perannya wine sommelier? Sangat luas banget ya. Jadi dia harus tahu wine knowledge, tahu wine country, terus karakter dari wine, terus bagaimana penyajiannya. Apa yang menyebabkan Pak Yanto tertarik untuk menekuni bidang ini? Mengasihkan ya. Jadi once kita mulai belajar tentang wine tuh it's never stop gitu loh. Jadi ada sesuatu yang baru pengen tahu, sesuatu yang baru pengen tahu gitu ya. Jadi misalnya kayak bulan-bulan ini kita lagi demand-nya lagi French wine. Bicara demand, sebenarnya seperti apa sih market dari wine itu sendiri di Indonesia? Untuk Indonesia keseluruhan bisa dibilang wine-wine dari New World Wine sekarang sudah mulai develop ya. Mereka karena memang dari rasanya tuh yang straightforward. Indonesian people like straightforward taste wine seperti kayak fruit driven, terus karakter apa more bold, terus full bodied. Nah, itu biasanya didapat dari wine-wine yang dari Australia misalnya gitu. Salah satu servis yang diharapkan dari seorang sommelier adalah decanting. Proses ini merupakan salah satu yang memenangkan sommelier dari The Cellar Wine House Four Seasons Jakarta ini di kompetisi internasional. Proses ini biasanya by request ya, by request dari konsumen ya? Betul, dan juga berupa suggestion dari si sommelier. Karena kita perlu tahu untuk bagaimana sih menikmati wine yang benar. Proses decanting membuat kualitas wine akan lebih terasa.
one is good condition, and then Sebagai seorang yang sudah lebih dari 10 tahun menekuni profesi ini, keahliannya bahkan mewakili Indonesia dalam kompetisi wine sommelier internasional di Jepang 2013 lalu. Sebenarnya seperti apa sih Pak komunitas internasional melihat profesi wine sommelier di Indonesia dan juga industrinya secara lebih spesifik lagi? Kayaknya sih positif ya, terutama Indonesia big market. Setelah itu kayak kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Manado itu penduduknya sudah yang di kota tuh memang sudah menikmati wine gitu. Salah satu untuk minuman kalau men-entertain tamu atau dia juga pengen untuk hang out gitu ya. Jadi memang wine sekarang sudah jadi tujuan utamanya untuk mereka cicipi. Keberadaan wine di tanah air terlihat dengan meningkatnya permintaan wine di Indonesia. Sejak tahun 2010, setiap tahun permintaan wine naik 10 hingga 15%, terutama di wilayah Bali dan Jakarta, dan paling banyak dinikmati oleh konsumen usia 25 hingga 45 tahun. Di tempat ini pun ternyata wine asal Prancis, Chateau Margaux, seharga 19 juta rupiah ini menjadi wine yang tidak jarang dipilih oleh konsumen lokal. Nah, menikmati wine tidak lengkap tanpa sebuah hidangan. Ya, pairing food and wine juga merupakan salah satu pekerjaan seorang wine sommelier. Dan hidangan yang dipilihkan untuk saya hari ini adalah... Yang paling tepat pairing foodnya kalau dengan wine apa nih Pak? Saya rasa yang paling tepat bisa dicoba dengan brie mungkin Ibu. Perpaduan yang sangat tepat. Brie cheese is very milkshake. Bagaimana rasanya? Perfect. Bertemu dengan seorang wine sommelier terbaik di Jakarta tak hanya membantu untuk mendapatkan wine dan hidangan pendamping yang tepat, tapi juga berbagai cerita sebagai pelengkap kemewahan. Usai jeda berikut, Platinum akan kembali dengan berbagai cerita dari pecinta wine di Indonesia. Anda kembali bersama Platinum. Umur, rasa, dan daerah produsen merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih wine. Seperti layaknya sebuah barang antik, semakin tua wine itu, semakin mahal pula harganya. Kita akan membahas seperti apa sepak terjang minuman anggur ini di Indonesia, namun setelah highlight berikut. Senda Tari Mata Hati dan Arya ditampilkan di New York, Amerika Serikat. Karya tari yang dihasilkan oleh Attila Suryajaya, Vice Chairman Federation of Asian Cultural Promotion 2014 ini hadir dalam ISPA New York Congress 2014 atau International Society for the Performing Arts yang berlangsung pada 14 hingga 16 Januari 2014 lalu. Dalam kongres tahunan yang sudah dilaksanakan sejak 66 tahun ini, produk tari Indonesia dipertontonkan di dunia internasional. Sedan kebanggaan Inggris Aston Martin yang digunakan Pangeran William dan Kate Middleton pada saat pernikahannya menjadi mobil ramah lingkungan. Mobil yang dibeli Pangeran Charles pada tahun 1969 ini menggunakan bioetanol yang ramah lingkungan dan bahan bakar yang terbuat dari ampas anggur. Wine yang baru dibuat pada tahun 2009 ini menjadi wine termahal di dunia. Wine dengan jenis anggur merah bernama Chateau Margaux tersebut dijual dengan harga $195.000 Amerika atau lebih dari 2,3 miliar rupiah. Tak hanya itu, wine ini juga terbilang eksklusif karena hanya terdapat 6 botol di seluruh dunia dan hanya tersedia di toko Leclerc yang berada di Terminal 3 Dubai International Airport, Uni Emirat Arab. Sebotol wine Chateau Margaux ini memiliki konsentrasi keseimbangan rasa dan kesegaran yang luar biasa. Wine dan makanan lezat merupakan pasangan serasi, dan fine dining restoran adalah tempat di mana keduanya bertemu. Sebuah bistro rumahan di New York, Amerika Serikat menyuguhkan menu yang tak hanya lezat tapi juga sangat unik. Jika Anda ingin duduk di restoran ini, Anda harus membuat reservasi 5 tahun sebelumnya. Inilah makanan terlezat di dunia. Untuk menikmatinya, Anda harus menyusuri jalan kecil menuju pedesaan dan makan di dalam basement. Chef Damon Bahrel mengelola satu restoran tereksklusif di dunia. Untuk mencicipi masakan di restoran tersebut, Anda harus menunggu hingga 5 tahun. Well, hello. Hello, nice to see you. Thank you. Berlokasi di Earthton, New York, Damon Bahrel menyambut tamu-tamunya dari seluruh dunia. One of the hardest reservations to get in the world. That's what I hear, which I still can't believe. I never dreamed it could end up like this in Earlton. What is that?
Chef Damon tidak memiliki latar belakang sekolah memasak. Ia pun tak pernah bekerja dengan chef ternama. Ia tak pernah berkecimpung di dunia kuliner hingga akhirnya memutuskan membuka restorannya sendiri di tahun 1985 yang menjual makanan untuk warga setempat. It's kind of snowballed over the years, and all because of the guests, telling other guests, which is miraculous because we've never gotten the media coverage ever. Dengan harga dasar sebesar $255, Anda bisa menikmati 16-20 menu. Semuanya ditanam, petik, masak, dan disajikan oleh Barrel sendiri. Within 1 week, we had requests from Belgium, Abu Dhabi, Dubai. Pecinta kuliner rela melakukan perjalanan jauh demi menikmati makanan yang tak biasa ini. Damon menyebutnya Native Harvest. Native Harvest is much more than the cuisine I've developed over the last 20 years. It really is my way of life. It's essentially living off the land. You hear about farm to table all the time now, but this is like taking it to a whole nother level. Exactly. It occurred to me one day that everything I needed was right here on the 12-acre property. And anyone that's ever grown anything just knows there's something about it that just touches you. Taking that and then being able to serve it to the guests, it's just so rewarding and fulfilling. People always ask me, how do you do this during the winter? The best root vegetables of the year I get in the middle of winter because the starch turns to sugar in all these vegetables, and that actually prevents them from freezing, going into deep freeze. As you can see here, I've got all different kinds of carrots, turnips, rutabaga, leeks, scallions, chard roots, even garlic. I have more in common with Daniel Boone than I do any of Celebrity Chef. You have a 5-year waiting list for your restaurant. That's not typical. I know, and some folks get frustrated. There was a group that's been on the list, I think about 2 years, and the gentleman wrote that we're all in our late 70s to mid 80s. We want to come before we die. When people walk into this basement, they know they're going to get one of the best meals of their life. It's not just going to dinner. I like to treat every guest when they come like they're going to be here just once in a lifetime. And I may never see them again, and I want them to remember it forever. So that's what I try to do. Kita lihat cukup bagus ya dari bisnis kita jual wine, retail. Terus kita coba untuk bikin wine tasting di tempat, di J-Wine. Wah, terima kasih Mas Roni. Ini apa, wine apa ini? Boleh diceritakan? Ini Hungerford Hills Shiraz. Jadi ini Australian wine. Australian wine. Iya. Dari asal mulanya Anda sampai sekarang punya 7 gerai. Berarti market di Indonesia cukup kuat. Seperti apa kondisi market di pasar saat ini? Ya. Terutama untuk minat mereka kepada Untuk produk wine. Iya, saat ini menurut kami pasar wine di Indonesia, di Jakarta khususnya itu cukup luas. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun banyak tempat wine, wine bar, wine cafe, atau mungkin wine shop juga banyak buka. Dari situ kita menilai marketnya cukup luas sampai dengan 10 tahun ke depan. Karena dulu mungkin wine itu orang beranggapan wine ini hanya kalangan tertentu aja yang bisa menikmati dan mencicipi, tapi saat ini enggak. Dan apresiasi seperti itu apakah sesuatu yang sudah mulai muncul di konsumen Indonesia? Mereka sudah mulai mengapresiasi? Mulai, ya. Hal-hal seperti itu sudah mulai tumbuh ya, karena sudah banyak orang Indonesia yang familiar akan wine. Kalau dulu wine itu hanya kalangan tertentu yang bisa menikmatinya, tapi untuk saat ini tidak. Jadi dari kalangan menengah pun mereka sudah mulai familiar dengan wine, sudah mulai mencoba, mencicipi, bahkan menikmati wine. Bisa Anda ilustrasikan seperti apa demand masyarakat untuk wine? Mungkin dalam sebulan berapa banyak botol yang mereka konsumsi? Iya. Kita lihat dari penjualan ya, dari penjualan khusus untuk wine buffet aja bisa sampai dengan 300 botol per bulan. 300 botol? Ya, itu untuk semua retail J-House? Untuk J-House aja. Untuk di J-House saja? Kalau untuk di semua kita punya grup dari retailnya, J-Wine sama dengan J-House itu kurang lebih bisa sampai hampir 10.000 botol. 10.000 botol? Ya. Apa yang mereka cari biasanya? Apa yang paling populer? Gini loh, ada perbedaan market antara orang lokal yang sudah mengerti akan wine dengan orang lokal yang awam dengan wine. Dan orang bule or ekspatriat. Artinya seperti itu. Kita bicara mengenai market yang orang awam. Kalau orang awam itu dia tidak melihat dari brand,
tapi dia melihat dari sisi harga. Lebih price driven begitu ya? Yes. Kalau bisa bicara mengenai usia dari wine sendiri, itu belum tentu semakin tua wine itu semakin Betul mahal sekali. harganya kan? Iya. Saat ini memang ada wine yang diproduksi memang harus segera dikonsumsi. Jadi ada batas waktunya, ada expired date-nya, katakan 3 atau 5 tahun. Biasanya wine yang harus dikonsumsi itu adalah wine yang diproduksi, wine itu wine muda. Dari negara-negara produsen wine muda juga mungkin seperti Australia, Chile. Tapi kira-kira dari tahun ke tahun, dari pengalaman Anda, berapa kenaikan atau pertumbuhan industri wine ini? Berapa kenaikan dari sales dari wine Anda sendiri? Dari tahun per tahun saya bisa bilang kenaikan dari presentasi kenaikan dari penjualan wine itu di kita bisa cukup signifikan ya. Hampir 70%. 70% setiap tahunnya? Ya. Seperti saya bilang tadi, wine itu masih cukup luas marketnya ya. Di Indonesia, terutama khususnya di Jakarta. Iya. Jadi memang potensinya masih sangat besar. Potensinya masih sangat besar, kita bisa lihat dari mana banyak sekali tempat-tempat yang mengusung konsepnya wine, entah itu wine bar, wine shop, wine resto, itu banyak berjamur buka di Jakarta. Dan Platinum masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Bagi sebagian orang, usia 40 dianggap sebagai babak baru dalam kehidupan. Dan kalimat "Life begins at 40" tidak saja ditemukan dalam kartu ucapan ulang tahun. Ikon fashion dunia Kate Moss benar-benar menerapkannya di hari ulang tahunnya yang ke-40. Bagaimana seorang Kate Moss merayakannya? Mari kita simak informasi berikut. Cantik, seksi, dan bertalenta merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan wanita yang telah menjadi model untuk produk terkemuka Calvin Klein pada usia 18 tahun. Moss adalah pengecualian di dunia model. Saat yang lain datang dan pergi terhapus tren dan wajah-wajah baru, ia tetap menjadi ikon yang tak tersingkirkan. Wajah Moss telah mewarnai halaman depan sejumlah majalah terkemuka dunia. Ia juga pernah menjadi bintang untuk merek-merek besar di industri fashion seperti Chanel dan Topshop. Sarah Daukas, pendiri agensi model Storm, menemukan talenta Moss yang saat itu masih berusia 14 tahun di Bandara John F. Kennedy. 2 tahun kemudian wajah Moss sudah tampil dalam cover majalah. Meski pernah diduga menggunakan kokain pada tahun 2005, namun popularitas Moss tetap terus menanjak. Bahkan setahun kemudian, dia terpilih menjadi British Model of the Year. Tepat pada 16 Januari kemarin, Moss merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Lalu bagaimanakah sang supermodel merayakan hari besarnya? Pergi ke pulau pribadi milik Sir Richard Branson, yaitu pantai berpasir putih dan matahari yang bersinar cerah, serta jauh dari paparazzi. Disinilah Moss akan merayakan bersama teman terdekatnya. Pulau yang dibanderol seharga $60.000 per malam atau setara dengan 710 juta rupiah. Namun Moss tak perlu membayar semua itu, karena sang pemilik pulau yang juga bos Virgin Group memberikan semua fasilitas tersebut secara gratis untuk Moss menghabiskan waktunya selama sepekan. Salah satu puncak kebanggaan insan perfilman adalah Golden Globe Awards. Lalu siapa yang berhasil membawa pulang penghargaan Golden Globe Awards 2014? Berikut informasinya. Sutradara Alfonso Cuarón berhasil meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik atas arahannya di film Gravity. Sandra, you are the most amazing collaborator. And the Golden Globe goes to American Hustle. Dari nominasi film musikal atau komedi terbaik, penghargaan tersebut jatuh pada film American Hustle. Tidak hanya untuk film, kategori artis musikal atau komedi terbaik juga jatuh untuk film American Hustle atas akting Amy Adams yang dinilai sangat cemerlang memainkan peran sebagai Sydney Prosser. Really sucks. Oh, you guys, thank you so much. Thank you so much. Targeting the wealthiest 1% of America. Namun, untuk aktor terbaik dalam kategori ini dimenangi peraih 9 nominasi Golden Globe Leonardo DiCaprio dalam perannya sebagai pialang saham di film The Wolf of Wall Street. I headed to the only place that befit my high-minded. I have to thank Mr. Martin Scorsese. Thank you for allowing me to stalk you into making this movie.
Ron Woodruff's story was an underdog. Sementara akting Matthew McConaughey sebagai Ron Woodruff di film Dallas Buyers Club dinilai layak untuk mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik drama, mendampingi aktris kawakan Cate Blanchett yang dianugerahi artis terbaik drama di film Blue Jasmine. Lalu, siapa yang berhasil meraih penghargaan sebagai film terbaik dalam penghargaan Golden Globe tahun ini? Award goes to 12 Years a Slave. Jawabannya yaitu film besutan sutradara Steve McQueen, 12 Years a Slave. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah nama yang muncul sebagai pemenang Golden Globe juga diprediksi akan mengantongi piala Oscar dalam Academy Awards pada bulan Februari mendatang. Thank you so much, Dini Gardner. Las Vegas terkenal sebagai tempat yang penuh dengan berbagai macam kegilaan, sekaligus di mana uang berputar secara besar-besaran di atas meja judi. Bahkan untuk menarik berbagai pejudi profesional kelas kakap, para pemilik kasino melakukan berbagai cara, termasuk memberikan insentif yang cukup fantastis. Gemerlap dunia kasino Las Vegas menarik 40 juta orang untuk berjudi di tempat ini setiap tahunnya. Namun hanya sedikit yang memiliki kesempatan melihat Vegas lebih jauh. Hanya merekalah yang mampu membelanjakan $100.000 Amerika atau sekitar 1,1 miliar rupiah, seperti Don John yang dapat menikmati keutuhan Vegas. Donald Johnson, pemain blackjack ini hidup bak rockstar. Ia dihormati oleh kalangan artis Hollywood. Namun gambaran ini semua didesain oleh pemilik kasino di Vegas. So whatever you want. Yeah, they're going to try and customize a package if the player is big enough. They're going to try and give him what he wants. Para pemilik kasino memberi tunjangan gila-gilaan pada para penjudi kelas atas untuk datang dan bersenang-senang di Vegas. Fasilitas apakah yang didapatkan Don Johnson? Menghabiskan uang $10.000 Amerika atau 118 juta rupiah setiap harinya. Mendapatkan akses pada klub-klub eksklusif senilai $8.000 Amerika atau 95 juta rupiah per malam. Mendapatkan kamar hotel standar VIP seharga $40.000 atau 475 juta rupiah semalamnya. Namun bagi Don Johnson tidak ada yang gratis karena ini semua untuk menarik perhatian para penggila judi agar mereka mau mengeluarkan serta menghabiskan uangnya di kasino. Bukan hanya mengundang penjudi kelas atas, pemilik kasino juga melakukan beragam cara. What it takes to dazzle everybody today is 100 times more ambitious, complex, and challenging than before. Steve Wynn selalu mencari cara menarik para pecinta judi ke resortnya, dari klub malam, pertunjukan spektakuler hingga memanggil juru masak terkenal. Bukan hanya Wayne, namun para pemilik kasino lainnya akan melakukan apapun untuk menarik perhatian para penggila judi untuk menghabiskan uangnya di kasino mereka. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.